Halo, nama saya Zakir Sitazden dan saya hari ini akan menjelaskan tentang apa itu pemisahan campuran. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sih cara memisahkan sebuah pasir dan kerikil atau air dan minyak? Semua itu bisa dilakukan loh dengan cara pemisahan campuran. Berikut ini metode-metodenya. Oke, yang pertama itu adalah metode filtrasi. Nah, kalau dari di catatan saya, filtrasi itu merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairan dengan melewatkan campuran dari saringan zat yang difiltrasi. Nah, filtrasi itu harus berbentuk fluida, yaitu cairan atau berbentuk gas. Nah, contohnya itu bisa di saat kita menyeduh teh, itu bisa dijadikan contoh juga sebagai filtrasi, yang metode pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Nah, ini dia contohnya. Oke, nah ini dia contoh pemisahan campuran filtrasi, ya kan? Sini kita memakai teh ya, ini masih ada airnya sedikit. Nah, teh ini tadinya kering, kita tuang air, harus tumpah. Nah, ini contoh pemisahan campuran filtrasi. Oke, kita lanjut langsung ke pemisahan campuran berikutnya. Oke, dan lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua itu ada kristalisasi. Menurut catatan saya, kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memadatkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Proses pemisahan jenis ini terjadi pada pembuatan garam contohnya. Nah, untuk contohnya ini dia. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh dari pemisahan campuran kristalisasi. Oke, gelas, air, dan garam. Aduh, ada yang luber-luber. Oke, nah kita masukin aja, terus kita aduk sampai larut ya, sampai merata. Nah, oke, dan ini tes dan oke, nextnya kita nyalain kompor, pancinya, terus tinggal tuang air garam yang tadi. Tinggal tunggu mendidih. Oke, nah setelah sekian lama ya, ini sudah mulai terlihat kristalisasinya, ya kan? Ini masih belum masih belum kering. Kita tunggu sampai ini benar-benar airnya benar-benar tidak ada. Oke, nah ini airnya sudah surut semua. Nah, bisa kita lihat ini
kristalisasinya ya kalau ini. Nah, jadi sekian saja ya ini. Nah, ini contohnya dari proses kristalisasi ya. Untuk selanjutnya, ini ada bantuan nih dari teman kita, namanya Rizalul Fahri. Dia akan menjelaskan tentang metode pemisahan dekantasi. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizalul Fahri akan menjelaskan dan mempraktekkan metode dekantansi. Penjelasan dekantansi. Dekantansi adalah tindakan menuangkan lapisan cairan atas dalam proses dekantansi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan proses dekantansi. Pertama-tama tuangkan minyak ke dalam air, lalu tunggu agar minyak mengendap di atas. Setelah minyak mengendap di atas, lalu tuangkan ke wadah sebelahnya. Tuangkan dengan perlahan. Jadi itulah proses dekantansi. Cukup sekian dari saya, Muhammad Rizalul Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada metode sublimasi. Dari catatan saya, sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui titik fase cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran terpisah. Nah, metode ini merupakan proses di mana zat padat menjadi sebuah gas ya. Nah, untuk contohnya saya tidak punya bahan-bahannya, jadi banyak di YouTube itu metodenya itu menggunakan kapur barus atau bisa juga menggunakan kamper. Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode destilasi. Nah, metode ini adalah metode pemisahan campuran dengan melewati titik didihnya. Nah, bisa juga sering disebut sebagai penyubliman. Contohnya seperti memisahkan minyak dan air ya kan, atau air garam menjadi air tawar. Nah, berhubung saya tidak memiliki alatnya itu seperti ini. Nah, saya tidak memiliki alatnya, dan untuk prakteknya sendiri ada banyak di YouTube ya. Oke, selanjutnya sekaligus yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang metode kromatografi ya kan, merupakan pemisahan campuran yang merupakan perbedaan pola gerak. Nah, ada fase diam dan fase gerak. Nah, contohnya itu pada penggunaan pulpen. Nah, jadi ini dia. Contohnya itu seperti ini ya. Jika kita memiliki kertas dan pulpen, lalu kita coret ke sini. Nah, jadi molekul dari si pulpen ini akan berpindah ke kertas ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dia semua metode pemisahan campuran ya.
Mohon maaf sekali bila ada yang kesalahan kata atau kesalahan misinformasi ya kan. Eh, Nama saya Zakir Kitazuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くるくる